Hai, jumpa lagi dengan saya Christian Guswai untuk Retail Guru Podcast. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas sebuah topik bagaimana Anda bisa menyelamatkan margin tanpa kehilangan image sebagai yang memberikan harga murah. Seperti kita ketahui bahwa kita mendapatkan keuntungan dari penetapan harga jual. Selisih harga jual dengan harga modal, itulah yang disebut margin atau keuntungan. Dilema para pebisnis retail adalah mereka ingin tampil murah, tapi di sisi lain ingin mendapatkan margin yang bagus. Disinilah terjadi pertentangan. Pada umumnya, ketika mereka berhadapan dengan dua masalah ini, margin atau murah, pada umumnya margin dikorbankan karena ingin kelihatan murah. Padahal kita bisa saja tetap mendapatkan margin yang bagus, namun tidak kehilangan persepsi sebagai pebisnis retail yang memberikan harga murah. Bagaimana caranya? Harga sebenarnya adalah policy atau kebijakan. Tidak ada aturan pasti mengenai harga, karena harga adalah lagi-lagi kebijakan. Jadi masing-masing pebisnis akan menetapkan harga jual, lalu melalui harga ini dia mendapatkan keuntungan. Di sisi lain, akibat harga ini pula terjadi yang namanya penjualan. Terjadi juga yang namanya persepsi di kepala konsumen. Apakah bisnis Anda atau toko Anda dikenal sebagai bisnis yang menjual dengan harga terbaik atau harga bahkan termurah? Baik, apa resiko ketika Anda tidak mampu memberikan harga termurah? Ada dua kemungkinan. Pesaing memasuki toko Anda, melakukan pengecekan, dan mereka tahu harga yang Anda tetapkan, lalu mereka akan menetapkan harga di bawah harga Anda. Dengan demikian, harga Anda akan lebih mahal. Kemungkinan kedua, pelanggan akan melakukan shopping, window shopping. Lihat-lihat dulu. Apalagi kalau Anda berdekatan dengan kompetitor. Mereka bersedia untuk keliling-keliling membandingkan dari satu toko ke toko yang lain. Sehingga di kepala konsumen sudah ada persepsi toko mana yang memberikan harga termurah. Sekarang, sebagai pebisnis retail, bagaimana Anda menjaga agar Anda dapat menciptakan persepsi murah, tetapi di satu sisi marginnya tetap bagus. Sekarang saya tanya, apa yang diingat oleh pelanggan? Harga barang-barang apa yang diingat pelanggan? Apakah mungkin pelanggan mengingat semua harga di toko Anda? Rasanya tidak, ya. Yang diingat oleh pelanggan adalah harga dari barang-barang yang paling sering dia beli. Betul apa tidak? Nah, jenis barang-barang inilah disebut barang-barang fast moving atau yang perputarannya cepat. Mengapa barang itu perputarannya cepat? Karena paling banyak dibutuhkan oleh pelanggan sehingga dia menjadi produk fast moving. Oke? Baik. Kita sudah mengenali bahwa konsumen ingat hanya pada barang-barang yang paling sering dia beli. Kalau dia jarang beli, dia tidak ingat. Oke? Sepakati dulu itu ya. Sehingga tugas utama dari peritel, jika Anda ingin menyelamatkan persepsi murah, Anda harus tahu kompetitor Anda menjual harga barang-barang yang paling diingat oleh pelanggan Anda. Anda tidak perlu murah semua barang. Anda cukup fokus pada barang-barang
yang paling dibutuhkan oleh konsumen, yaitu barang-barang fast moving, khususnya barang-barang yang top items ya, yang paling laku di antara barang-barang yang perputarannya cepat. Baik, jika begitu, apa yang harus Anda lakukan? Anda harus pergi ke kompetitor, ngecek dia punya harga, kemudian Anda harus mengubah harga di toko Anda. Jika betul barang itu barang fast moving, top items, maka Anda tidak boleh sekali-sekali kedapatan oleh pelanggan menjual produk tersebut dengan harga lebih mahal dari kompetitor Anda. Nah, sebenarnya ini ilmu yang sangat sederhana, ya. Siapapun bisa melakukan ini. Pertanyaannya, berapa banyak retail yang konsisten melakukan price survey, pengecekan harga di kompetitor? Berapa konsisten Anda melakukannya? Barangkali Anda ingin tanya, berapa kali saya harus cek? Saya katakan, tiap minggu. Kalau perlu, 3 hari sekali. Apakah perlu? Ya. Jika Anda ingin tercipta persepsi murah di mata pelanggan Anda. Ingat, pelanggan hanya ingat barang yang paling sering dia beli. Di luar itu dia tidak ingat. Di luar itu dia tidak persoalkan. Sekarang, seberapa konsisten Anda melakukan price survey? Itu cara pertama. Sekarang langkah kedua yang Anda harus lakukan, yaitu Anda bisa menyelamatkan margin dari barang-barang yang pelanggan tidak terlalu ingat. Dan mereka sebenarnya tidak peduli. Mengapa mereka tidak terlalu peduli? Karena mereka jarang beli. Karena mereka jarang beli, mereka tidak terlalu mempersoalkan. Apabila harganya tidak paling murah. Mengapa mereka tidak peduli? Karena sesungguhnya mereka tidak ingat. Karena mereka tidak ingat, mereka tidak peduli. Di bisnis kita, segala sesuatu sangat bergantung bukan karena Anda paling pintar. Terkadang yang lebih penting, yang lebih dibutuhkan adalah seberapa konsisten Anda menjaga, melakukan tindakan Anda. Beberapa klien saya, beberapa peserta workshop saya sudah tahu ilmu ini. Ilmu yang sangat sederhana. Saking sederhananya, kadang-kadang dianggap remeh. Padahal ini sederhana tapi ampuh. Jika Anda konsisten price survey dan tidak mengizinkan sekalipun barang-barang yang paling diingat pelanggan tidak boleh lebih mahal dari kompetitor Anda, maka konsumen akan percaya bahwa Anda lebih murah. Padahal belum tentu Anda murah 100%. Tidak mungkinlah kita murah 100%. Bukankah kita berjualan dan kita ingin mendapatkan margin? Ide sederhana bisa Anda lakukan. Semoga ilmu ini berguna dan bisa Anda gunakan untuk menyelamatkan bisnis Anda. Karena harga adalah salah satu faktor penentu penjualan. Sampai kita jumpa lagi di episode mendatang. Salam, grow and prosper.